selamat hari Minggu. Senang bertemu kembali dalam renungan Minggu Remaja hari ini. Hari ini kita akan belajar dari kebenaran firman Tuhan mengenai mendengarkan nasihat orang tua. Nah, adik-adik pasti sudah sering mendengarkan kata nasihat ya. Nasihat itu adalah ajaran atau himbauan orang tua. Kalau kita lihat sekarang di tengah-tengah kehidupan kita kan ada banyak sekali anak-anak remaja dan bahkan juga anak-anak yang sudah dewasa itu tidak mendengarkan nasihat orang tua. Nah, minggu-minggu ini juga adik-adik pasti ikuti berita ya bagaimana ada anak-anak remaja, sekumpulan anak-anak remaja yang ikut terlibat dalam demo-demo yang ada sekarang. Nah, tentu itu tidak baik gitu ya, karena mereka sendiri tidak tahu apa yang mereka tuntut. Nah, tentu itu juga sangat tidak sesuai dengan ajaran orang tua. Nah, hari ini adik-adik kita akan membahas dan merenungkan firman Tuhan tentang bagaimana kita sebagai orang-orang percaya, anak-anak Tuhan, untuk mendengarkan nasihat orang tua. Tapi sebelum itu kita akan bersama-sama mengangkat lagu pujian. Kita akan bernyanyi yang berjudul Tiap Langkahku Diatur. Tiap langkahku diatur oleh Tuhan, dan tangan kasih-Nya memimpinku di tengah badai dunia menakutkan. Hatiku tetap tenang teduh. Tiap langkahku ku tahu Tuhan yang pimpin ke tempat tinggiku diantaranya, hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa sorga yang bakal. Hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa sorga yang bakal. Baiklah adik-adik, sekarang kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Tetapi sebelumnya mari kita berdoa memohon pimpinan Roh Kudus untuk mengajari kita memahami firman Tuhan. Kita berdoa. Terima kasih ya Allah yang baik, bahwa pada hari ini kami boleh diberi kesempatan untuk bisa beribadah kepada Tuhan, untuk merenungkan firman-Mu. Kiranya Roh Kudus Tuhan yang menuntun kami, sehingga kami boleh memahami firman-Mu, dan kami boleh membuahkan hal-hal yang baik di tengah-tengah kehidupan kami lewat kebenaran firman-Mu. Inilah kami Tuhan yang mau menyerahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan-Mu, dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita bersama-sama membuka Alkitab kita dari kitab Amsal pasal 1 ayat yang ke-8. Amsal 1 ayat 8, saya akan membacakannya untuk kita semua adik-adik. Silakan mengikutinya di dalam hati masing-masing. Demikian firman Tuhan dengan judul perikop, Nasihat dan Peringatan. Hai anakku, dengarkanlah didikan ayahmu dan jangan menyia-nyiakan ajaran ibumu. Demikian firman Tuhan. Nah, adik-adik, hari ini seperti yang Om Fikar katakan tadi, bahwa pada renungan minggu hari ini kita akan belajar tentang sebuah topik yang biasa kita lakukan di tengah-tengah kehidupan kita sehari-hari, yaitu memperhatikan nasihat orang tua. Nah, adik-adik tentu pasti sering sekali mendengarkan nasihat gitu ya.
Sering sekali dinasehati di rumah, diajarkan hal-hal yang baik. Contohnya misalnya orang tua menasehatkan supaya adik-adik rajin belajar, ya, supaya adik-adik juga jangan menunda-nunda pekerjaan, gitu. Nah, ada banyak hal-hal lain, nasihat-nasihat lain yang sering diajarkan oleh orang tua kita kepada kita. Nah, hari ini kita akan belajar bagaimana memperhatikan nasihat orang tua itu berdasarkan apa yang dituliskan oleh Amsal di dalam renungan kita hari ini. Nah, kira-kira kalau kita bertanya, untuk apa orang tua menasihati anak-anaknya? Untuk apa orang tua memberikan nasihat atau mengajari anak-anaknya? Ya, tentu adalah supaya kita sebagai anak-anaknya itu hidup teratur, ya, hidup terhindar dari pergaulan-pergaulan yang negatif. Begitu. Karena tidak ada satupun orang tua yang menginginkan anaknya itu menjadi anak yang nakal, anak yang bandel, dan juga menjadi anak yang tidak bermanfaat. Semua orang tua menginginkan anaknya itu menjadi anak yang baik, anak yang berhasil, dan anak yang sukses nantinya. Nah, itulah kenapa orang tua selalu memberikan nasihat dan mengajari anak-anaknya, baik mengenai banyak hal juga ya yang sering kita dengarkan tentang nasihat. Nah, dalam renungan kita hari ini, adik-adik, nas kita hari ini yang dituliskan oleh Salomo dalam kitab Amsal ini, Salomo memperingatkan kita supaya kita sebagai orang-orang percaya, orang-orang Kristen, itu supaya mendengarkan nasihat dan ajaran dari orang tua, ya, mendengarkan didikan ayah dan tidak menyia-nyiakan ajaran ibu. Maksudnya kira-kira apa? Maksudnya tidak menyia-nyiakan dan mendengarkan nasihat itu seperti apa? Nah, kitab Amsal di sini atau Salomo di sini ingin supaya kita sebagai orang-orang percaya itu mendengarkan nasihat itu dengan serius. Mendengarkan nasihat itu ya memang benar-benar dilakukan di dalam kehidupan kita. Jadi tidak masuk telinga kanan lalu keluar telinga kiri, begitu ya. Itu masih mending ya adik-adik ya. Kalau masuk dari telinga kanan lalu keluar dari telinga kiri. Nah, gimana kalau nggak masuk? Udah mental ya, nggak tertutup begitu telinga dalam mendengarkan nasihat. Nah, tetapi yang diinginkan oleh firman Tuhan di sini adalah supaya nasihat itu, setiap ajaran itu kita dengarkan, tetapi tidak keluar lagi, tetapi kita renungkan di dalam hati kita, di dalam pikiran kita, yang nantinya akan kita lakukan di dalam kehidupan kita. Nah, ada banyak contoh-contoh ajaran-ajaran dari orang tua, ya, misalnya seperti yang Bang Fikar katakan tadi, supaya adik-adik rajin belajar pada waktunya, begitu. Apalagi sekarang ini di musim belajar online, ya, tentu yang diperlukan adalah kita mengontrol waktu kita dengan baik, mengontrol kegiatan kita dengan sangat baik. Kalau pagi waktunya belajar, kemudian siang waktunya istirahat, sore belajar lagi, kemudian ada waktu untuk bermain-main, itu sangat baik. Seperti beberapa minggu yang lalu bagaimana kita memanajemen waktu kita, ya, bagaimana kita membuat list to do untuk setiap kegiatan kita. Nah, tentu orang tua juga akan memperhatikan ini dan memberikan nasihat kepada kita. Nah, ini harus kita lakukan, begitu. Jangan mulai dari pagi sampai malam hanya bermain tanpa belajar, ya. Tidak ada waktu untuk bersama orang tua, tidak ada waktu untuk belajar, bahkan tidak pernah ada waktu untuk membaca Alkitab atau berdoa kepada Tuhan. Nah, ini adalah bagaimana kita memanajemen waktu kita, seperti renungan beberapa minggu yang lalu. Nah, tentunya orang tua kita juga pasti akan
memberikan nasihat-nasihat yang seperti ini. Ini yang harus kita lakukan di dalam kehidupan kita, sehingga kita bisa dengan serius, dengan sepenuh hati mendengarkan dan melakukan nasihat yang telah diajarkan oleh orang tua kita kepada kita. Nah, tentu hal ini bertujuan adalah supaya kita menjadi anak-anak yang baik, anak-anak yang nantinya tidak menjadi generasi-generasi perusak, gitu ya. Nah, minggu-minggu ini, beberapa hari yang lalu, adik-adik pasti juga mengikuti atau melihat di televisi, di media sosial bagaimana banyak sekali anak-anak remaja yang tergabung dalam kumpulan, gitu ya, yang ikut demo, ikut tawuran, tanpa mereka tahu apa yang mereka tuntut, begitu. Adik-adik, ini harus menjadi sebuah perhatian bagi kita, supaya kita juga tahu dulu, lalu bertindak, begitu. Jangan bertindak dengan gegabah hanya karena ikut-ikutan orang lain, hanya karena ingin terlihat keren, begitu ya. Nah, akhirnya kita menjadi ikut-ikutan, ikut demo, ikut tawuran, gitu ya. Atau ada adik-adik yang ikut kemarin. Nah, Bang Fikar percaya di antara adik-adik tidak ada yang mau seperti itu, karena kita semua adalah anak-anak yang dengar-dengaran akan nasihat orang tua. Nah, melalui renungan firman Tuhan hari ini ada beberapa komitmen yang harus kita pegang kuat dan harus kita ingat di dalam setiap hari dalam menjalani kehidupan kita, adalah supaya kita mendengarkan nasihat orang tua itu dengan serius. Itu yang pertama. Ya, serius artinya ya tidak mengabaikan atau pura-pura nggak dengar lah, pura-pura sibuk lah ketika orang tua menasehati, tetapi harus dengan serius memperhatikan nasihat itu. Yang kedua, jangan masuk telinga kanan lalu keluar dari telinga kiri, tetapi nasihat itu, setiap ajaran orang tua itu harus masuk dari telinga kanan lalu berproses di dalam hati kita, yang nantinya akan berbuah lewat tindakan kita, lewat perkataan kita, dan lewat pikiran kita juga. Nah, sehingga apa yang kita perbuat, apa yang kita katakan, apa yang kita pikirkan itu selalu menjadi hal-hal yang positif. Jadi itu nantinya akan menjadi kebiasaan bagi kita. Nah, itu beberapa komitmen atau renungan bagi kita supaya kita bisa nantinya menjadi orang-orang yang mampu untuk melakukan kehendak Tuhan, dan dengan begitu kita tidak akan terjerumus ke dalam pergaulan-pergaulan yang negatif yang tidak dikehendaki oleh Tuhan. Tentunya adik-adik, kita juga tidak boleh lupa untuk tetap senantiasa berterima kasih kepada orang tua kita, ya, atas segala nasihat, atas segala ajaran yang sudah diberikan kepada kita supaya kita menjadi anak-anak yang baik. Oleh karena itu, bukan hanya sekedar ucapan terima kasih saja, tetapi kita juga harus senantiasa mendoakan mereka, membawa mereka di dalam setiap doa-doa kita supaya orang tua kita tetap sehat, tetap berhikmat untuk bisa mengajari kita dan menuntun kita untuk menjadi anak-anak yang baik, anak-anak yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Karena orang tua itu adalah alatnya Tuhan untuk menjadikan kita menjadi anak-anak yang baik. Nah, demikian adik-adik renungan hari ini. Kiranya renungan ini dapat menjadi dapat kita lakukan di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Amin. Baiklah adik-adik, sebelum kita berdoa, kita akan mendengarkan lagu pujian dan akan bernyanyi bersama-sama dengan judul Doa Seorang Anak. Jadi lagu ini menceritakan bagaimana orang tua yang selalu mendoakan kita, bagaimana nama kita selalu disebutkan di dalam setiap doa-doa mereka, supaya kita menjadi anak-anak yang berhasil, anak-anak yang baik, anak-anak yang nantinya menjadi
orang-orang sukses. Nah, jadi lagu ini juga menceritakan bagaimana kita sebagai seorang anak harus berterima kasih kepada Tuhan dan juga berterima kasih kepada orang tua kita karena mereka sudah membimbing kita dengan air mata, dengan keringat, dengan penuh perjuangan untuk menjadikan kita hingga sampai sekarang. Nah, oleh karena itu adik-adik, mari kita sama-sama bernyanyi dengan judul lagu Doa Seorang Anak. Di dalam doamu kau sebut namaku, di dalam harapmu kau sebut namaku, di dalam segala hal namaku di hatimu. Tak dapat ku balas cintamu ayahku, takkan ku lupakan nasihatmu ibu. Hormati orang tuamu agar lanjut umurmu di bumi. Ayah dan ibu, kasih sayangmu padaku, pengorbananmu meneteskan pelur untuk kebahagiaanku. Tuhan lindungi ayah ibuku, dalam doaku berseru, tetes air mata yang kau tabur di tuai bahagia. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan bahwa pada saat hari ini kami telah bersama-sama merenungkan tentang kebenaran firman Tuhan yang mengajari kami untuk tetap senantiasa memperhatikan dan mendengar nasihat dari orang tua kami. Berkati orang tua kami dimanapun mereka berada, kiranya Tuhan yang tetap senantiasa memberikan kesehatan, kekuatan, panjang umur, serta apapun yang menjadi usaha pekerjaan mereka itu dapat menjadi saluran berkat di tengah-tengah keluarga kami. Dan pada saat hari ini Tuhan, kami akan mengakhiri renungan minggu remaja hari ini. Biarlah firman-Mu yang telah kami dengarkan itu menjadi penuntun bagi kami di dalam menjalani kehidupan kami sebagai orang percaya. Inilah kami Tuhan yang mau menyerahkan kehidupan kami dalam tangan-Mu, dalam Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Baiklah adik-adik, sekian pertemuan kita hari ini dalam renungan minggu remaja. Sampai ketemu minggu depan dengan topik yang berbeda, dengan pembicara yang berbeda yang tentunya pasti akan lebih kece lagi. Bye-bye.